Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang cukup mulia ini mari sama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah ruah keharibaan junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, pernah suatu ketika di hari raya Idul Fitri Rasulullah mengaminkan sebanyak 3 kali. Lantas kata Nabi, baru saja malaikat Jibril alaihissalam mendatangi diriku dan berdoa. Saat malaikat Jibril berdoa, saat itulah aku aminkan doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sahabat lantas bertanya lagi, wahai Rasul, kira-kira doanya yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, apa isi doanya ya Rasulullah? Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang aku aminkan doanya malaikat Jibril alaihissalam, ya Allah, jangan terima ibadah puasanya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Pemirsa yang berbahagia, berbicara masalah doa, bayangkan yang membaca doanya adalah malaikat Jibril alaihissalam, lantas yang mengaminkannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok manusia impian dan idaman, sosok manusia yang paling khusyuk ibadah sholatnya, paling gemar ibadah tahajudnya. Kalau andai kata yang membaca doanya malaikat Jibril alaihissalam, lantas yang mengaminkannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pastilah doanya tidak akan meleset, pastilah doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara yang pertama ini, masalah durhaka seorang anak kepada orang tuanya. Konteks Al-Quran telah menjawab, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, setelah kau sembah jangan kau sekutukannya, saat itulah kau berbaik sangka, saat itulah kau berbaik bahkan berbakti kepada kedua orang tua. Artinya apa? Ketika kita beribadah kepada Allah, baik itu sholat tahajud, puasa di bulan suci Ramadan, bahkan ibadah-ibadah yang lain, tapi justru kita memerankan diri menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua, mohon maaf, seluruh amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin sekalian, pemirsa yang berbahagia, sebentar lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Yang kita tahu, setiap hamba yang akan masuk ke dalam bulan yang suci, bulan yang di dalamnya dengan penuh kemuliaan, mari sama-sama jangan sampai lantaran kita punya salah kepada kedua orang tua, saat itulah yang menjadikan amalan ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah orang tua sangat luar biasa. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasul, siapakah manusia yang paling berhak aku hormati di panggung dunia ini? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Setelah itu ya Rasul, ibumu. Setelah itu ya Rasul, ibumu. 3 kali Nabi menyebut seorang ibu. Setelah itu kata Nabi, qala abuka. Setelah itu bapak. Artinya apa? 3:1. 3 kali orang tua kita yang bernama ibunda disebut. Artinya apa? 3 inilah memiliki satu makna. Seorang ibu yang pertama mengandung, yang kedua melahirkan, dan yang ketiga menyusui. Pantas Allah ukir dalam Al-Quran begitu banyak, dan pantas pula Allah katakan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tarakal abdu du'a lil walidaini fa innahu yanqatu anhu rizq." Jika salah seorang hamba yang tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, berarti ia telah memutuskan pintu rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Pemirsa yang budiman dan yang berbahagia, kita renungkan poin yang pertama.
doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang saat itulah kata Nabi, amin ya Allah, terimalah doanya malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, ibadah kita menjadi sia-sia. Tatkala apa? Tatkala kata malaikat Jibril alaihissalam, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasanya seorang istri yang punya salah kepada sang suami. Ironisnya, ketika seorang suami punya salah kepada istri, apakah itu semua pun bisa mengakibatkan setiap ibadah kita ditolak? Bicara masalah kehidupan rumah tangga, seorang suami memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah. Seorang kepala rumah tangga yang bernama suami menjadi satu pegangan hidup dalam kehidupan rumah tangganya, menjaga dedikasinya, menjaga kehormatan rumah tangganya, dan lain sebagainya. Tatkala seorang istri tidak beribadah kepada Allah, maka tanggung jawablah sang suami. Tapi ketika ini berbalik, ketika seorang istri durhaka kepada suaminya, maka saat itulah ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bicara masalah kehidupan rumah tangga, mungkin kita bisa meniru proyek kehidupan rumah tangga Nabi. Rumah tangga Nabi, Masya Allah, sarapan paginya seteguk air zam-zam, 3 butir kurma, dan lain sebagainya. Kehidupan rumah tangganya luar biasa. Ketika bersama Ibunda Khadijah, bahkan kepada Ibunda Siti Aisyah, itulah rumah tangga Nabi. Tapi kita justru mengikuti proyek kehidupan beliau. Oleh sebab itu, maka jadilah rumah tangga kita benar-benar rumah tangga yang sakinah, penuh dengan amanah, yang membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, doa malaikat Jibril alaihissalam, yang saat itulah kata Nabi, amin ya Allah, terimalah doanya malaikat Jibril alaihissalam. Apa itu? Jangan kau terima ibadah puasanya ketika seorang muslim dengan muslim yang lain tidak saling bertegur sapa, saling bermasalah, saling bermarah-marahan. Pemirsa yang berbahagia, mari sama-sama, tinggal beberapa hari ke depan Ramadan akan tiba di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun ini hadis, ada yang mengatakan hadis palsu, ada yang mengatakan ini hadis dhaif, kita jadikan targhib. Kenapa? Yang pertama, betul sekali seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, seorang istri yang punya salah kepada suaminya, seorang muslim dengan muslim yang lainnya saling bertengkar, tegur sapa tidak terjadi dalam kehidupannya. Ini semuanya akan menghalangi ketaatan dan efek ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita datangi orang tua kita. Kita minta maaf, masih ada saat ini. Baik yang sudah berpulang ke rahmatullah, kita datangi makomnya. Kita minta redho itu semuanya. Seorang istri kepada suami, seorang suami kepada istri, dan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Mari sama-sama kita luruskan niat, tujuan kita yang sama. Mudah-mudahan masuk Ramadan, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan secercah inilah yang cukup singkat menjadikan manfaat buat kita semua. Mohon maaf al-fakir pun bukan menggurui, tapi mari sama-sama kita mengedepankan niat karena Allah, dan niat yang kuat, niat yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.